kami ucap syukur, kami bisa memuji menyembah Engkau, juga Pak Parlin, Israel berulang tahun, Kau berkati, kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam hidupnya, juga istri Engkau sembuhkan, mujizat Tuhan nyata dalam hidupnya. Tuhan Yesus basuh dengan darah Yesus. Anugerah Tuhan turun kepada keluarga Israel Munte, dan terutama istri yang sakit, pekapuran, basuh dengan darah Yesus, darah yang penuh kuasa. Semua roh sakit penyakit kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Akan berkati Pak Israel Munte, dimanapun dia berada pelayanan, Kau berkati. Hari ini Kau telah menambahkan usianya lagi. Berkati doa semua kami yang ada di GOD, KKMI, sebagai hamba-hamba Tuhan, Engkau dominasi, Engkau berkati yang belum masuk juga Zoom meeting, Kau percepat langkah mereka, mungkin masih tengah jalan. Kami semua yang masuk juga Engkau berkati. Teman-teman kami di GOD, KKMI, Engkau berkati. Jamaah Tuhan lawat secara pribadi sehingga mereka juga berakar bertumbuh dalam Yesus Kristus. Kami juga mengikat roh jahat di udara kiri kanan seluruh Indonesia, seluruh daerah sampai desa-desa dan kota metropolitan sampai desa-desa, kami ikat, kami patahkan semua roh jahat dalam nama Yesus yang mengganggu orang, yang coba menghancurkan hidup orang, yang membawa orang ke neraka, dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Juga kami berdoa malam ini juga untuk bangsa Israel yang sedang perang dengan Palestina. Saya berdoa, Bapa di surga, belas kasihan kepada mereka, biar damai sejahtera Tuhan Yesus datang kepada mereka. Engkau mengasihi mereka, Engkau ingin mereka semua diselamatkan. Kami berdoa, biar mereka juga mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Damai mereka, belas kasihan-Mu. Kami mengasihi mereka seperti Kau juga Tuhan Yesus mengasihi orang Israel maupun orang Palestina semua, maupun orang Timur Tengah. Engkau sangat mengasihi, terutama juga orang Indonesia semua, dari metropolitan sampai kota-kota, sampai kabupaten, provinsi, semua provinsi maupun kabupaten, sampai desa-desa, Engkau sampai gunung-gunung, sampai pantai-pantai juga. Engkau mengasihi Tuhan, pulau-pulau, Engkau mengasihi semua. Tidak ada yang terlewatkan malam ini. Lawatan Tuhan turun kepada mereka. Setiap kami juga dahulu juga adalah orang sakit seperti penyakit kusta yang tidak bisa mendekat kepada Tuhan, tapi karena kasih karunia Yesus Kristus, setiap orang yang sakit dipulihkan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga mereka datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesai, pimpin kami, urapi kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Kita bisa berkumpul lagi malam ini karena anugerah Tuhan. Pak Israel Munte, saya tadi cerita bahwa istrinya sakit, kita berdoa supaya disembuhkan. Juga bisa Pak Israel Munte mencari yang disebut daun gedi. Itu biasa dimakan oleh orang Manado, untuk bubur Manado. Kalau tanya orang Manado, tahu daun gedi itu bagus dimasak, ya seperti masak kangkung pakai bawang putih aja. Sering dimakan, itu membuat lutut bagus semua, pekapuran hilang karena dia seperti oli. Sangat bagus untuk orang yang sakit pekapuran maupun sakit lutut. Itu secara tradisional ya, bukan secara kedokteran, tapi itu sudah banyak dibuktikan. Orang yang lututnya sakit mereka makan ya sembuh. Ya sudah ke dokter ditambah itu sangat bagus. Ya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, malam ini saya tadi saya ngomong sama Ibu Diana, malam ini saya ada waktu, besok, lusa, terus berapa hari saya akan ke puncak ada syuting film. Ya, saudara yang terkasih, mohon didukung doa. Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus, kita sebagai manusia di dunia ini, setiap manusia mempunyai kebutuhan. Karena semua manusia mengalami sakit. Bisa sakit jasmani, bisa sakit rohani. Dan juga mungkin sakit dalam ekonomi, sakit dalam pekerjaan, sakit dalam keluarga. Dalam keluarga mungkin ada sakit, ada kusta, ya, kusta rohani. Saudara yang terkasih, setiap orang butuh untuk disembuhkan. Tuhan tetap sama, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, seperti Ibrani pasal 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dia tetap menyembuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada dia,
minta pertolongan dia. Dia bisa menyembuhkan. Seperti juga di Indonesia, banyak kesakitan, banyak sakit penyakit, sakit rohani maupun secara fisik. Kenapa? Orang banyak emosi, ya, di Israel, Palestina pun sakit karena sedang terjadi perang. Memang ada tertulis akhir zaman ada perang, tapi banyak orang sakit sehingga dia berjumpa, dia sakit terhalang untuk masuk ke bait Tuhan. Tapi kalau setiap orang datang ke Yesus, dibasuh oleh darah Yesus, dia berjumpa dengan Yesus. Semua sakit penyakit dihapuskan oleh Yesus, disembuhkan, mujizat terjadi. Amin. Kalau zaman dulu sakit kusta, dia tidak boleh bertemu dengan manusia, dilarang masuk bait suci. Mereka dikucilkan karena itu sakit penyakit seperti dosa juga tidak bisa, itu lambang dari dosa, tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Tapi kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus datang membawa kasih karunia sehingga orang yang datang kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dia disembuhkan sehingga dia punya jalan, dia punya akses untuk masuk ke surga yang kekal. Amin. Yang setiap orang tidak bisa dengan perbuatan baik masuk ke surga. Siapapun dia, walaupun orang itu dikatakan dia baik, dia suci, tapi di depan Tuhan tidak ada manusia suci. Karena kita, walaupun kita dikatakan suci, kita masih bisa berbuat salah, berbuat dosa. Tapi kalau kita beriman pada Yesus, kita ada penangkalnya, itu darah Yesus. Bukan berarti kita setelah itu mudah berbuat dosa, tidak jadi masalah. Tidak. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita dibawa untuk dekat dengan Kristus sehingga kita tidak ingin berbuat dosa lagi karena ada kuasa dari Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya tidak melakukan dosa. Amin. Itulah anugerah Tuhan kalau setiap orang berjumpa pribadi dengan Yesus. Kita baca di firman Tuhan Lukas 17 di temanya 10 orang kusta datang menemui Yesus. Sama-sama 10 orang kusta datang menemui Yesus. Sama-sama saudara yang terkasih, dengar, ucapkan 10 orang kusta datang menemui Yesus. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Semua yang percaya katakan amin. Saudara terkasih, di sini di Lukas 17 ayat 11 katakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi waktu Yesus dalam perjalanan menyusur Yerusalem, Yesus perjalanannya ke Yerusalem, ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Yerusalem juga termasuk milik orang Israel. Betul, ada Yesus di sini orang Yahudi. Ya, itu konflik Palestina dan Israel karena Tuhan yang turun campur. Ya, dan Tuhan yang bisa mengadili dengan menghakimi dengan adil. Kita cuma bisa berdoa. Sebagai hamba Tuhan
banyak orang diselamatkan, orang Israel diselamatkan, orang Palestina juga banyak diselamatkan karena dosa memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi Yesus datang mengasihi semua orang, termasuk orang kusta ini. Di perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia datang ke Samaria, Samaria adalah orang yang penyembah berhala. Tapi Tuhan Yesus tetap datang mengunjungi Samaria. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Orang kusta ini dia sakit, pasti dibungkus. Kalau kusta itu seperti kita lihat, orang kusta itu tangannya dibungkus, ada yang mulai mau putus, ada yang meleleh, ya. Mereka tahu mereka ini najis, kotor, nanti bisa menjangkiti orang. Mereka dibenci oleh orang Israel kalau mereka keluar mau temuin orang. Jadi itulah dosa yang membuat orang menjauh juga kepada kalau orang berbuat dosa, karena di situ ada roh najis. Makanya mereka tahu diri, mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kami, kasihanilah kami. Dan orang kusta ini sadar bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka. Kenapa mereka bisa tahu? Sebab Yesus sudah terkenal di daerah Israel, di Yerusalem. Dia banyak menyembuhkan orang. Makanya namanya sudah tersiar. Dia banyak menyembuhkan orang, membuat mujizat. Dan dia sudah menyatakan diri. Dia tidak sebut dia Tuhan, dia tidak mau sebut Tuhan, tapi orang tahu dalam perbuatannya dia bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang, bisa banyak hal yang dia lakukan. Kalau di Yohanes terakhir katakan, Injil Yohanes, banyak hal-hal yang Yesus lakukan. Kalau ditulis dalam kitab suci, seluruh dunia pun tidak muat. Betul? Perbuatan Yesus dari perjanjian lama, dari penciptaan sampai dia datang ke dunia. Itu mujizat semua, yang hal-hal yang dahsyat semua. Banyak orang tidak mengerti, tapi orang kusta ini dia mengerti. Oleh karena itu orang kusta merendahkan diri, dia tahu dia sakit. Dia datang kepada Yesus, tapi dia juga tidak mau dekat Yesus. Dia tahu orang Yahudi tidak suka, apalagi imam-imam tidak akan terima kalau mereka kusta. Makanya mereka berdiri jauh-jauh, tapi mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Poin pertama, dengan berteriak, berseru, orang kusta berseru, Yesus, kasihanilah kami. Karena mereka tahu. Jadi poin pertama, Yesus, kasihanilah kami. Karena Yesus penuh belas kasihan, penuh anugerah. Dia cepat terharu kalau melihat seseorang punya masalah, punya sakit penyakit, mungkin sakit kantong, sakit ekonomi, sakit jasmani. Makanya banyak orang mencari manusia, ya. Kalau tidak sembuh, dia salahkan hamba Tuhan. Baik-baik seseorang mencari Yesus. Amin. Kalau tidak sembuh, dia katakan, kok didoakan tidak sembuh. Didoakan juga belum dapat pekerjaan. Didoakan belum naik pangkat. Akhirnya dia kecewa. Dia pergi cari dukun. Padahal dia bisa cari Yesus langsung. Seperti orang sakit kusta. Benar. Amin. Jadi Yesus tetap mendengar. Saudara berseru, minta belas kasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar. Dia punya belas kasihan yang luar biasa kepada setiap orang yang mau berseru, memanggil dia, merendahkan diri, merendahkan hati untuk berseru bahwa saya tidak ada apa-apanya, hanya Yesus yang bisa menolong saya. Sehingga Yesus tahu bahwa orang ini sungguh-sungguh beriman, mengandalkan dia. Amin. Itu pertama, Yesus, kasihanilah kami. Jadi kita punya masalah, punya pergumulan, kita katakan, Yesus, kasihanilah kami. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Tidak salah. Ada orang katakan, tidak usah. Tidak jadi masalah. Karena Tuhan itu Bapak kita. Amin. Bapak, kita bisa bicara sebagai anak. Ya, kita bicara dengan seorang bapak, dengan anak-anak kan biasa minta kepada bapaknya melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus, kita sampai kepada Sang Pencipta El Shaddai. Dia sebagai Bapak kita, kita minta Bapak. Tapi kita juga tidak minta pun. Kalau Bapak tahu ini untuk memuliakan dia, dia akan berikan. Kalau dia lihat juga kita sudah dewasa, dia akan memberi yang tidak pernah kita minta ketika dia tahu bahwa kita sudah dewasa. Amin. Kita tahu sekarang
bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan segala hal Tuhan tahu mendatangkan kebaikan. Mungkin kita dalam kesulitan, tapi Tuhan tahu mungkin dalam ujian ini kita suatu waktu lebih merendahkan diri sehingga dia tahu kapan dia akan menjawab doa kita. Amin. Dia seorang Bapa, dia tidak mungkin memberikan ular kalau kita minta ikan. Dia tidak mungkin memberikan batu kalau kita meminta roti. Dia pastikan berikan yang terbaik untuk anak-anak yang meminta kepadanya. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Jadi orang kusta ini kebutuhannya adalah sembuh. Karena kalau mereka tidak sembuh, mereka tidak bisa bekerja, dikucilkan. Jadi utama, hidup dipulihkan dulu. Kita anak Tuhan pun perlu minta Tuhan pulihkan. Poin kedua, ayat 14. Jadi Tuhan, Yesus, guru kasihan kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan sembuh atau apa, tapi Tuhan sudah mau dalam hatinya ingin menyembuhkan mereka. Tuhan mau lihat mereka tak atau tidak. Mereka percaya dia atau tidak. Ini poin yang membuat Tuhan bekerja. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena imam akan melihat orang kusta itu sudah sembuh atau tidak. Dia bisa masuk ke bait suci atau tidak. Kalau dia sakit kusta, tidak boleh masuk ke bait suci. Makanya mereka disuruh ke imam-imam, mereka taat. Dan sementara mereka ikutin bahwa perlihatkan bahwa Yesus suruh, berarti dia percaya bahwa akan sembuh sampai di sana. Akhirnya di tengah jalan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Amin. Jadi mereka menjadi tahir. Karena ketaatan membuat Tuhan bekerja. Jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita baca Keluaran 16 ayat 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di sini di Keluaran ayat pasal 15 ayat 26, Tuhan mau seseorang mendengar suaranya dan mentaatinya. Makanya tidak ada sakit penyakit akan kena. Karena Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Maka orang kusta itu mendengar perintah Yesus dan dia melakukannya, dia pergi. Maka belum sampai di tengah jalan saja, dia telah sembuh. Amin. Dia sangat luar biasa. Dia cuma pergi, dia mentaati, belum sampai. Dan pikirannya mungkin saya sampai di imam, mungkin imam itu nanti mendoakan dia. Ternyata Yesus tidak ngomong apa-apa. Dia taat, dia langsung mengalami kesembuhan. Sama pun, kalau saudara dan saya mentaati firman Tuhan, akan ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Banyak hal dalam kehidupan kita perlu disembuhkan dalam rohani. Mungkin kita belum 100% dipulihkan rohani kita. Karena setiap saat kita akan dipulihkan rohani kita, naik tingkat. Tapi kalau lebih cepat, kita lebih taati, kita lebih cepat ada peningkatan dalam rohani kita. Dipulihkan, disembuhkan. Sehingga waktu kita baca firman, kita bisa mengerti. Mata rohani kita mungkin, telinga rohani kita, hati rohani kita juga disembuhkan. Amin. Jasmani kita, mungkin ekonomi juga, pekerjaan, keluarga pun perlu disembuhkan. Waktu Tuhan turun tangan, semua disembuhkan. Tapi Tuhan mau memuji kita. Dia mau lihat kita taat. Waktu kita taat, setan tidak bisa menunggangi lagi. Setan 100% harus pergi. Amin. Karena Yesus
yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Seperti orang kusta ini, di tengah jalan mereka, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Poin kedua, ketaatan membuat kesembuhan. Ketaatan membuat kesembuhan. Ketaatan membuat seseorang menjadi sembuh. Poin kedua, 3:15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi setelah sembuh, banyak orang mencari kesembuhan. Tapi setelah sembuh, banyak orang melupakan Tuhan. Dia tidak ingat lagi Tuhan kadang-kadang. Dia anggap dia udah selesai. Tapi kalau orang yang sembuh, dia akan pasti mengingat Yesus terus. Kapanpun dia akan bersaksi, bercerita kepada siapa orang bahwa dia pernah mengalami mujizat dari Yesus, mengalami kesembuhan dari Yesus, pernah mengalami karya Kristus dalam hidupnya. Kapanpun, sampai hari ini pun, seperti saya dipulihkan Yesus tahun 1999, tanggal 30, bulan 3, mau bunuh diri 2 tahun, tapi Yesus sembuhkan saya. Dimanapun saya bercerita bahwa Yesus menyembuhkan saya bersaksi bahwa Yesus menyembuhkan saya, maka saya menyerahkan hidup melayani Dia daripada segala hal apapun. Yang lain itu nomor 2, nomor 3, tapi nomor 1 bersaksi untuk Yesus, memberi hidup kepada Yesus. Yang lain itu nomor 2, ketiga kita utamakan Tuhan. Amin. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dan dia nyaringkan suara, tidak dipaham. Amin. Tidak tahan-tahan. Mulut ini harus dibuka, berbicara kepada setiap orang, supaya orang juga bisa mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, waktu kita bersaksi juga senangkan Tuhan. Malaikat akan bekerja, Tuhan akan mengirim malaikat membantu kita juga Tuhan minta kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah seluruh hukum Taurat. Waktu kita bersaksi, berarti kita mengasihi sesama manusia supaya orang yang dengar ketika dia punya masalah, suatu saat dia sudah terpentok, dia akan mencari Yesus. Di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Waktu dia berseru, dia akan ditolong Yesus. Karena setiap orang yang dalam dosa, dia dalam ikatan, dalam cengkeraman iblis. Waktu dia berseru kepada Yesus, Yesus akan turun tangan, menolong setiap orang. Amin. Setiap manusia yang berdosa di bawah kuasa iblis. Dan firman Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya ketika seseorang berseru kepada Yesus, Yesus turun tangan. Seperti orang kusta ini, Tuhan turun tangan. Dan orang itu kembali dan dengan suara nyaring. Dia artinya apa? Dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Tapi dia menyembah Yesus. Menyembah artinya kita menundukkan, kita sembah Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, kita mengandalkan Dia sebagai Tuhan kita yang bisa memberi kehidupan kita. Seperti raja-raja di Tiongkok dulu, seseorang hamba, dia datang, Perdana Menteri, mau tentara, mau pejabat, waktu bertemu raja, dia tersungkur di kaki raja. Karena raja waktu itu dianggap wakil Tuhan. Maka dia tersungkur. Kita harus tersungkur kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan kita, dia raja, dia adalah raja, Tuhan, dia adalah Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur, dan sebelum itu kita juga bersaksi kepada orang lain. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang membuat Tuhan berkenan dalam Yesus Kristus.
Jadi mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi, apalagi kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kita perlu selalu mengucap syukur. Dengan mulut kita menaikkan ucapan syukur dengan puji-pujian, kita jangan mengucap syukur dan kita saksikan Yesus kepada teman-teman kita supaya setiap orang mendengar suatu waktu mereka punya pergumulan, mereka tahu bahwa kesaksian kita benar, mereka akan minta tolong kepada Yesus sehingga banyak orang dipulihkan. Tuhan mau menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Karena Tuhan tahu setiap orang dalam dosa, dia diikat oleh iblis dan tidak punya pengharapan lagi. Karena iblis mau membawa orang ke neraka. Amin. Tapi Yesus datang membawa orang ke surga. Amin. Jadi ada dua. Iblis, kita harus percaya. Iblis mau bawa orang ke neraka. Maka kita harus lawan iblis. Kita percaya itu. Ada orang bilang, wah tidak, iblis tidak bisa. Iblis mau membawa orang semua masuk neraka. Maka dia bekerja keras ya zaman supaya setiap orang berbuat dosa, tambah menolak Yesus, tambah tinggalkan Yesus, supaya masuk neraka. Tidak ada juru selamat. Sedangkan Yesus datang memberi hidup kepada setiap orang, supaya setiap orang bisa masuk kerajaan surga. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi banyak hal, ya, termasuk kita yang sudah percaya, iblis pun, setan-setan mau coba membuat kita berdosa supaya kita jauh dari Tuhan. Berapa hari ini, kira-kira 1-2 bulan, ada kawan kami, dia sudah menikah, tapi tidak tahu dia dengan taktik apa, dia minta kami supaya ngomong kepada setiap orang kalau ketemu, dia bilang, tolong kepada istri saya juga hamba Tuhan, saya pun tolong kalau ketemu orang bilang bahwa saya sudah menikah, padahal dia belum menikah. Berarti dia minta saya berbohong dari istri saya. Tapi saya katakan, maaf, kami katakan, maaf, tidak bisa berbohong. Istri saya, kami tidak akan mau. Nah, mungkin mau menolong kamu dengan berbohong. Istri saya katakan, Dek, berbohong, mau bohong putih, bohong hitam, tetap bohong. Itu adalah dosa. Dan dosa akan membawa ke neraka. Hanya sampai 3 kali orang itu dipakai setan untuk minta kami berbohong. Jadi bohong itu dari iblis. Karena Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah bapa segala pendusta. Amin. Jadi kita hati-hati, sudah percaya Yesus pun setan mau coba menarik supaya kita masuk ke neraka. Kita percaya iblis sudah tinggal diam, dia seperti singa mengaum-ngaum. Ya, makanya orang kusta ini yang sudah sembuh, dia mengalami kesembuhan. Tapi setan menghalangi yang 9 ini untuk datang mengucap syukur supaya beriman pada Yesus. Dia coba mengalami kesembuhan, tapi dia belum percaya sungguh-sungguh. Dia kalau sembuh tapi tidak selamat, ya percuma. Kita lanjut. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dia orang Samaria yang dulunya adalah penyembah berhala. Tapi hatinya tergerak karena dia hatinya tulus. Dia datang, yang lain itu tidak mau kembali. Ya, jadi orang Samaria datang mengucap syukur kepada Yesus. Yang kedua, Samaria itu orang berdosa. Kita pun dulu orang berdosa bisa mengucap syukur kepada Yesus sehingga tidak diselamatkan. Amin. Kalau orang tahu bahwa dia pernah ditolong oleh Yesus, pasti akan percaya sungguh-sungguh. Dia pasti akan menjadikan Yesus Tuhannya. Terus kita masuk yang 17, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus mau selamatkan semua orang. Dia sembuhkan, dia juga mau selamatkan. Di mana? Tuhan lihat, orang 10 orang telah sembuh. Jadi kusta itu langsung hilang semua. Kulitnya menjadi putih, bersih, licin semua. Luar biasa, seperti Naaman. Sakit kusta, sembuh. Kok yang 9 itu kemana? Kok yang 1 yang kembali? Sedangkan Tuhan mau semua orang yang berjumpa dengan dia selamat. Tapi pilihan ada di orang itu. Maka Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Itu malah orang Yahudi. Ini orang asing. Imannya
Dia tidak pernah belajar hukum Taurat, tapi dia begitu mengalami kesembuhan, Roh Kudus langsung bekerja. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah sumber keselamatan, Yesus adalah sumber kesembuhan. Maka dia kembali, yang 9 ini cuma mau disembuhkan. Ya, disinilah banyak juga zaman sekarang, banyak orang cuma mau cari berkat dari Tuhan, mau cari disembuhkan, mau dapat rezeki, mau usaha bagus. Ya, setelah itu dia lupakan Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dia masih ikut jalan lama. Tapi kalau dia sungguh-sungguh sudah sembuh, dia mau selamat, dia berjumpa pribadi dengan Yesus, dia dilahirkan baru. Orang Samaria ini datang tersungkur. Galatia 2 ayat 15-16 katakan, yang beriman pada Yesus dibenarkan dan diselamatkan. Ya, jadi orang ini dia dibenarkan dan diselamatkan. Makanya dia lahir baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus yang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Dia menjadi manusia baru. Dia diubah Tuhan hari itu. Dia percaya Yesus, dia tersungkur, dia beriman pada Yesus, dia sembuh dan juga diselamatkan. Yang 9 cuma mengalami kesembuhan, tapi belum lahir baru dalam Roh Kudus. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman menyelamatkan. Imannya pada Yesus menyelamatkan. 2 Timotius 3 katakan, iman pada Yesus menyelamatkan. Iman pada Yesus membenarkan orang itu. Galatia 2 ayat 15-16. Saudara terkasih, jadi orang kusta ini, dia datang berseru kepada Yesus. Poin pertama, jadi 10 orang kusta menjumpai Yesus. Poin pertama, 10 orang kusta menemui Yesus dan minta belas kasihan. Poin kedua, seorang datang untuk memuliakan Tuhan setelah sembuh. Poin ketiga, orang yang beriman pada Yesus diselamatkan. Jadi yang satu saja bersyukur dan dia diselamatkan. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita minta kepada Tuhan. Tuhan mau kita minta apa saja yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan akan jawab kalau memang itu memang dia harus jawab. Tapi setelah itu kita jangan tinggal cuma setelah dapat permintaan kita, doa kita dijawab. Kita perlu tetap fokus kita kepada Yesus dan mengucap syukur senantiasa. Seperti orang Samaria yang sakit kusta disembuhkan. Yang 9 tinggalkan Yesus, dia cuma mengalami kesembuhan, tapi dia tidak diselamatkan. Biarlah kita mengalami berkat dari Tuhan, pemberian Tuhan, doa kita dijawab, tapi kita tetap tinggal iman kita. Kita tetap beriman pada Yesus dan tetap bertekuk lutut pada Yesus, tetap menyembah Yesus dan tidak angkat lutut kita tetap pada Yesus sehingga hidup kita tetap dalam kebenaran dan dalam keselamatan. Sampai di sini, terima kasih Tuhan, maturkan firman hati kami, jadikan firman-Mu menjadi rema dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.